Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita percaya di dalam Tuhan, kita selalu luar biasa, amin. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Allah kita, buat Raja kita. Kita akan memuji dan kita akan menyembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap yang kita miliki. Kita mau berikan Dia yang terbaik, amin. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh ada Tuhan hari ini, kami boleh datang dalam hadirat Engkau. Kami bawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan kekuatan kami. Ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pada Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan nyanyian syukur kami Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Sebab sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau layak Tuhan saat ini. Engkau layak Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur hanya kepadamu. Oh Yesus, kami naikkan syukur kami. Kami bermazmur bagimu, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau, hanya Engkau. Yes, Lord. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
hati kami bersuka Tuhan karena Engkau. Hati kami bersuka karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh amat baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami persembahkan Tuhan, selain tubuh, jiwa, dan roh kami yang mau menyembah kepada Engkau. Tuhan, puji-pujian keluar dari hati kami, keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau puji Engkau. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Ini pujian kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan bersuka karena Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami yang kami percaya. Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah menahan kasih Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah menahan kebaikan-kebaikan Engkau Tuhan. Kami lihat dalam hidup kami. Dalam segala keadaan hidup kami Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami. Kami lihat itu Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Engkau. Sungguh Tuhan Engkau Allah yang begitu baik. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus.
you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. Yes, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yes, Lord, we declare, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus, all my life you have been faithful. Yes, Lord, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari declare, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered all. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. Mari nyatakan, your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered all. I give you everything, Lord. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Mari nyatakan sama-sama. All my life you have been so, so good to me. With every breath that I am made, yes, Lord, I will sing of the goodness of God. Sing again. All my life, Lord. All my life you have been faithful.
Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa kebaikan Engkau itu akan mengikuti kami. Kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Engkau selalu ada untuk menguatkan kami. Engkau selalu ada untuk melakukan yang baik bagi kami Tuhan. Kami percaya segalanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itulah Engkau Allah. Itulah Engkau Yesus. Engkau Allah yang tidak akan pernah menahan kebaikan Engkau. Engkau tidak akan pernah menahan kasih Engkau buat kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sing again, all my life you have been faithful. Yes Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing for you. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, selama kami ada, selama kami hidup, selama masih ada nafas dalam hati, dalam badan kami ini Tuhan, kami mau terus bernyanyi bagi Engkau. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Hari ini hari yang luar biasa, amin. Sebab kita sama-sama di dalam hadirat Tuhan yang kuat. Ialah yang senantiasa menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, supaya segala sesuatunya adalah bagi kemuliaan-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, kita sama-sama belajar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau ya Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatunya. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami seterus dan selamanya di dalam kekuatan kasih-Mu saja ya Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus mengurapi, menyertai, memelihara, melindungi, bersaksi bagi kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini, tahirkanlah hati kami, kuduskanlah firman-Mu di dalam hati kami. Buatlah senantiasa hidup kami, hati kami ya Tuhan, condong kepada Engkau. Hidup yang takut akan Engkau ya Tuhan, untuk memelihara, menaati firman-Mu saja ya Tuhan, dan menjadi saksi yang kokoh, yang teguh bagi kemuliaan Engkau. Kami bersyukur atasnya, berfirmanlah kami siap mendengarkannya. Jadilah menurut firman-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pokok firman Tuhan kita adalah sama-sama mari kita renungkan di Yohanes 14 ayat 22 sampai 31. Nanti kita sama-sama membacanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan,
apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, kita pergi dari sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi sama-sama kita baca. Ada seorang murid Kristus, Yudas, yang bukan Iskariot, yang baik dan benar, berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah, siapakah yang dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya untuk tidak binasa? Yaitu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itulah umat pilihannya. Itulah umat kepunyaannya, milik kepunyaannya. Itulah jemaatnya. Itulah murid-muridnya. Jadi bukan sesuatu yang biasa sebenarnya. Tapi inilah perkenannya. Kenapa bisa ada perkenanan yang agung dan mulia ini? Mari kita lihat dengan seksama. Bagaimana Yesus datang atas kehendak Bapa. Di dunia ini memanggil satu persatu murid. Murid, dia datang. Dan kita ingat, tidak seorang pun dapat datang. Tidak seorang pun dapat datang kepada Yesus jika ia tidak ditarik oleh Bapa. Berarti memang betul-betul ada yang spesifik. Ada yang khusus. Dan kemudian akan dikuduskan setiap orang. Yang adalah milik kepunyaan. Yang adalah dikatakan sebagai kawanan domba. Dialah gembala yang baik. Gembala yang agung. Itu Yesus Kristus yang akan memelihara, menjaga, melindungi sampai pada akhirnya. Dan dia akan datang. Sudah dengarkan, kita sudah renungkan firman. Di mana dia naik ke surga. Dan kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Luar biasa kasih Tuhan ini. Tapi mari kita lihat. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Justru orang-orang inilah yang dipilih Tuhan. Itulah yang berkenan kepadamu. Suatu yang luar biasa. Dan bagi murid, inilah sebenarnya dan bagi kita semua adalah suatu kelegaan. Kelegaan buat kita. Syukur kepada Tuhan. Syukur. Kerajaan surga. Bukan menurut dunia. Bukan berasal dari dunia. Bukan tipe atau prototype yang dikenal di dunia. Bukan.
Nah, mari kita lihat selanjutnya. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus lebih lagi. Bagaimanakah bukti milik kepunyaan Tuhan ini? Satu hal. Dan itulah Allah. Allah adalah kasih. Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku. Tadi kita sudah jelas bahwa itulah yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Itulah orang yang ditentukan Allah Bapa. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, berarti Bapa dan Yesus, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Suatu hubungan yang kekal. Kasih itu, kasih Allah. Kasih setia Tuhan untuk selamanya. Dia mengenal milik kepunyaannya. Dan dia akan menjadikan setiap orang yang menjadi milik kepunyaannya untuk tetap dan tinggal di dalam kasihnya. Mengasihi dia. Tapi kita lihat, kasih Allah ada pada kita. Kasih Allah pada setiap orang yang dikenalnya adalah taat menuruti firman-Nya. Jadi ada kasih, ada ketaatan. Ada kasih, pasti menuruti firman-Nya. Dialah yang menjadikannya. Bahkan sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan begitu banyak seruan. Begitu banyak menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Mungkin pelayanan bisa saja. Mungkin banyak pengetahuan. Mungkin bisa berseru juga. Tapi itu kemunafikan. Ketidakterusan. Semuanya berasal dari dunia. Bahwa sebenarnya kelihatannya baik, tapi tidak menuruti firman Tuhan. Tidak taat. Tidak langsung segera untuk mengakui Yesus Kristus. Mengakui firman-Nya. Untuk melakukan firman. Tapi justru untuk mengikuti hawa nafsu. Kelihatannya baik. Kelihatannya pintar. Kelihatannya melayani. Bahkan tapi bukan untuk Tuhan. Tidak menuruti firman. Nah itu. Dan dia katakan, firman yang kamu dengar itu, apa yang Yesus selama di dunia ini menyatakan segera apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia segera mengatakan, berarti dia mengajarkan. Menunjukkan apa? Kerajaan surga sudah datang. Dia berasal dari atas, bukan dari bawah. Berarti ada hikmat Tuhan yang berasal dari atas. Berarti ada pencurahan kuasa. Dan kita sudah paham dengan baik bahwa dia akan membangun dan sudah membangun, sudah membentuk jemaatnya yang alam maut tidak bisa menguasai. Dialah dasar yang kokoh, yang teguh. Dasar yang memisahkan dengan dunia yang jahat, kegelapan, yang pasti menuju kepada kebinasaan. Dijemputnya, diambilnya, dipilihnya dengan panggilan yang kudus, ditentukannya untuk berpindah. Berarti apa? Kita paham dengan baik. Dia menjadikannya, mengubahnya untuk menjadi ciptaan yang baru. Dan kita lihat ini. Berarti ada hubungan kasih itu, ketaatan itu, karena ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama ada ketidaktaatan. Yang lama ada pemberontakan.
Yang lama itu ada kemunafikan, ketidakterusan dan seterusnya. Tapi dia datang memperbaharui hidup kita, memelihara, melindungi hidup kita, dan menempatkannya di dalam suatu tempat yang Allah Bapa, Yesus Kristus bersama dengan kita, bersama dengan murid-muridnya. Dididiklah kita itu, diajarkan murid-muridnya itu. Dan dia betul-betul mengasihi supaya setiap orang teguh dan berpaut sepenuhnya kepada dia, kepada Allah Bapa. Itu. Dan dia katakan karena itu dia dan Bapa adalah satu. Firman yang dikatakan itu bukan berasal dari dia, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Bagaimana ketaatan Kristus kepada Bapa. Dan kita sudah lihat kesempurnaan ketaatan manusia Yesus hingga mati di atas kayu salib untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan sepenuhnya kehendak Bapa itu. Dan dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Yang saat ini, di tempat itu. Dan saat ini, di jemaat ini. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, pada waktu itu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia telah datang. Dia telah mengumpulkan. Itulah doa Yesus. Akan selalu kita ingat doanya kepada murid-muridnya sebelum dia menerima penderitaan mati atas kayu salib. Dia berdoa kepada Bapa, peliharalah mereka yang telah Engkau berikan. Bapa yang berikan kepada Yesus, pelihara mereka. Dan setiap kesempatan dia akan selalu berkata kepada muridnya, aku senantiasa bersama dengan kamu. Bersama dengan murid-murid. Bahkan ya, dia katakan, kalau aku pergi kembali kepada Bapa, itu supaya aku menyediakan tempat buat kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat. Apa yang dikatakan? Pembuktiannya itu jelas. Tidak bisa ada yang memungkirinya. Bahwa tidak mungkin tidak terlaksana. Itu fakta, itu objektif. Berarti, kalau itu terjadi, itulah sukacitanya. Itulah sukacita kita. Yang pasti binasa. Dan kemudian karena kasihnya itu, hubungannya itu, firmannya, dan yang membuat kita dipelihara di dalam dia, akan tinggal dan tetap. Dan ini dia katakan, kalau dia pergi, dia akan tempat. Dan bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Apakah tetap kepada muridnya saja dia katakan? Tetap ada, yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama dia. Berarti ketiganya adalah satu yang menyertai. Dialah yang akan mengajarkan, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita tekankan, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti selesai apa yang Yesus katakan, itulah yang Bapa katakan, itulah hikmat Tuhan, itulah kekuatan kuasa firman, itulah yang mengubahkan, memperbaharui hidup kita, itulah yang menyembuhkan kita, itulah tanda-tanda mujizat menyertai orang percaya. Pelayanan Kristus di dunia ini, kita sudah paham dengan baik, kita dengarkan firman bahwa itu adalah pelayanan roh.
Itu realitas rohani kerajaan surga. Adalah roh. Jika mujizat ini terjadi, itu menunjukkan kerajaan surga sudah datang. Sudah datang. Dan roh memberikan kita tanda dan bukti itu. Demikianlah juga sekarang ini dia ada di surga sama dengan Bapa, tapi dia akan datang untuk menjemput umat. Hari itu yang dia akan datang kedua kali, penghakiman. Tapi sekarang ini belum. Berarti ada masa. Tapi justru dia pelihara kita semua. Saat sekarang ini, keturunan demi keturunan, generasi demi generasi, umat pilihannya, umat kepunyaannya, yang takut akan dia, dan yang taat kepada firman. Itulah bukti. Itulah bukti hidup yang kekal. Itulah kehidupan roh, realitas rohani. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi marilah penekanannya kita akan selalu ingat dan lihat dan nyata real di dalam hidup kita. Apakah itu? Kasih Tuhan. Pekerjaan roh menunjukkan kasih Tuhan itu. Dalam diri kita, kita menyadari apakah itu? Itulah penggenapan firman. Itulah penggenapan Taurat di dalam hidup. Dalam hati kita, dalam akal budi kita, yang memerintah sepenuhnya, utuh. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Jadi apakah yang menguasai kita? Adalah firman Tuhan. Langkah hidup orang mengaku ditetapkan. Apa yang spesifik? Spesifiknya adalah firman Tuhan. Jadi, dalam hidup kita, dari manakah kita bisa menetapkannya untuk kita? Itulah kasih karunia Tuhan. Dan itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan terus menerus ada firman itu. Kenapa? Roh yang diutus itu, yang akan mengajarkan, mendidik kita, memimpin kita pada seluruh kebenaran, mengingatkan kita apa yang telah diajarkan, dan menentukan tujuan arah hidup ini, dan melepaskan karunia yang spesifik semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi selama Yesus, pelayanan Yesus di dunia ini. Mari kita senantiasa bersyukur. Bukan sesuatu yang biasa atau sederhana tentang pertobatan kita. Tidak, saudara. Tidak. Suatu yang tidak layak dilayakkan. Suatu yang bukan untuk perkenan. Karena dosa pasti memisahkan. Tapi kasihnya yang besar untuk kita ini. Dan mari kita lihat juga hal yang berikut yang kedua. Yang pertama adalah Roh Kudus menunjukkan kasih. Hal yang kedua menunjukkan kasihnya itu ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Pengurapan Roh Kudus dan damai sejahtera. Yesus katakan, ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kita, sukacita kita, bukan berasal dari dunia.
Bukan karena ada emas, perak, atau material, atau apa saja. Kepintaran, kemakmuran. Semuanya bisa menjadi berkat. Tapi bukan itu yang membahagiakan kita. Apa yang membahagiakan kita? Damai sejahtera yang berasal dari atas. Dari atas. Itulah yang menguasai hidup kita. Karena itu dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hati. Iman menyenangkan Tuhan. Percaya sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Dan percaya itu mengasihi. Mengasihi taat kepada firman. Sama juga seperti Yesus. Karena kita miliknya Tuhan. Dunia tidak tinggal diam. Ada aniaya? Ada. Tertulis ada masalah? Ada. Yesus pun juga. Tapi tetap dipimpin oleh Roh. Yesus juga dipimpin untuk dicobai di padang gurun. Dan apa yang dia katakan pada waktu pencobaan oleh diizinkan dan iblis mencoba Yesus. Setiap jawaban Yesus adalah firman Tuhan. Itulah kemenangannya. Itulah kesetiaannya. Itulah ketaatannya. Demikianlah dia buat kita. Ciptaan baru. Hati yang baru. Roh yang baru. Yang dikuduskan. Roh dan firman. Yang menetap. Memimpin kita. Menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kita berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu Tuhan kita. Karena itu, janganlah gelisah dan gentar hati. Tetap ada kekhawatiran. Ada kekecewaan. Ada pertentangan. Ada permasalahan. Ada konflik. Kita bukan lagi dikuasai dunia ini. Dikuasai oleh dosa karena dosa. Tidak. Tapi ada pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus bersama dengan kita. Senantiasa. Dan damai sejahtera Tuhan. Itulah yang menguasai kita. Itulah berkat Tuhan. Sepenuhnya. Sepenuhnya sampai pada akhirnya. Dan kita lihat tentang hal ini. Bahwa Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya berkat Tuhan. Nubuatan. Dan itu terjadi di dalam Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kita. Dan telah diutus oleh Bapa karena menjadi kehendak Bapa. Diselesaikannya di atas kayu salib karena kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Tuhan mengerjakannya, menyelesaikannya untuk kita. Karena itu berilah sepenuhnya. Saya dan saudara, kita semua terdidik dalam kekuatan kasih karunia. Sepenuhnya iman percaya. Karena firman telah datang. Hikmat Tuhan. Itulah yang menguasai hidup kita. Dan ada kebenaran. Maka tetap tumbuh damai sejahtera. Itulah yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Ada kelegaan. Ada kepuasan. Ada pemulihan. Bukan sesuatu yang fiktif. Bukan sesuatu yang cerita. Tidak. Real dalam Tuhan. Kasih karunia dan karunia. Dan dikatakan itu. Selama-lamanya.
Yesaya 48, 18, 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau dia tidak ditiadakan dari hadapanku. Inilah janji Tuhan. Digenapi. Yes, digenapi. Inilah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita lihat pekerjaan Roh Kudus seterusnya. Yesus mengatakan, dan kalau ia datang, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Dan setiap orang yang beriman, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, karena kasihnya dicurahkan dalam hatinya oleh Roh Kudus yang terus menerus, dan oleh kekuatan Roh Kudus akan selalu setia dan dipenuhi, dikuasai dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi kita lihat kasih itu dicurahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ditaruhnya, dikuduskannya hati kita dengan firman kebenaran terus dan selamanya. Kuat di dalam Tuhan. Jangan gelisah dan gentar hati kita. Kita berkemenangan dalam Dia. Karena firman dan roh damai sejahtera menguasai hidup kita. Tapi mari kita lihat juga tentang kasih itu yang dikatakan. Hukum yang sama. Yang kedua ini. Yang sama dengan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwa, dengan segenap kekuatan. Yesus mengatakan, dengarlah hai setiap orang. Ada hal yang berikutnya adalah mengasihi. Karena ada itu, buktinya adalah juga mengasihi sesama manusia. Dan mari kita lihat pelayanan Yesus di dunia ini, bagaimana menyatakan kasih itu kepada setiap orang dalam pelayanan rohnya itu, nyata dan real. Nyata dan real. Dikatakan pada setiap orang. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi Dia datang untuk menyelamatkan. Diutus Bapa. Yang pertama, diutus oleh Bapa, dikehendaki oleh Bapa untuk menyelamatkan. Sebab ada pengenapan di dalam Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Tidak. Dia datang bukan untuk menghakimi. Hanya domba yang keluar dari kawanan dan masuk ke jurang. Kita sudah tahu. Dia pergi. Dia gembala yang baik. Dengan segala resiko dia harus selamatkan itu. Dan dia berhasil. Dia peluk. Dia panggul. Kembali kepada kawanan domba. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang untuk menyelamatkan. Datang untuk memulihkan kita. Dia datang. Betapa pentingnya perkenanan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian sebut nama kita masing-masing. Betapa besar kasih Tuhan kepada diri kita masing-masing.
kuat di dalam Dia, bertumbuh dewasa di dalam Dia, untuk kemuliaan-Nya, karena firman-Nya, karena damai sejahtera-Nya. Sama dengan Yesus, demikian juga kita menjadi berkat buat banyak orang. Dipakainya hidup kita. Ada tujuan yang mulia dalam hidup kita di dunia ini. Dia katakan, penggenapan juga, Yehezkiel 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan melakukan. Dan inilah penggenapan ini. Kita dikumpulkan bersama-sama menjadi batu-batu yang hidup. Dialah batu karang yang teguh. Dan Dia membangun jemaatnya, Allah maut tidak menguasai. Demikianlah Dia katakan kepada Petrus. Petrus memberikan suatu kesaksian tentang Yesus. Yesus tanya kepada Petrus, menurut kau siapakah aku ini? Yesus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Demikianlah kita kenal Tuhan kita. Itulah kehidupan yang kekal, mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah itu pengurapan roh ada, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita mengenal. Dan ini Dia menjadikan kita batu-batu yang hidup, yang saling berhubungan satu dengan lain. Jemaat Tuhan yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Makanya yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 1-5. Dan datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya. Karena kita telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, dunia tidak mau menerima. Tetap yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita lihat. Adapun hidupnya kita bukannya kita lagi, tetapi kita adalah tubuh kita ini. Adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Bait Roh Kudus yang diam di dalam. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Menunjukkan milik kepunyaan Allah. Kita telah dibeli, ditebus, harganya telah lunas, dibayar. Dan tubuh kita sekarang, terus dan selamanya. Di dalamnya ada Roh Kudus, dipenuhi dengan damai sejahtera. Itulah untuk kemuliaan Allah. Bukan lagi untuk dunia. Kita tetap bekerja di dunia ini. Kita tetap rajin. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Kita tetap bertekun. Tetap berhati-hati. Kita mohonkan senantiasa hikmat Tuhan. Roh hikmat dan wahyu. Kita mohonkan pencerahan. Kuasa Roh Kudus. Kita memberikan karunia kita yang spesifik. Masing-masing kita sebagai batu-batu yang hidup. Yang disusun, rapi, tersusun. Semuanya manifestasi roh. Kuasa. Ada perkataan kita. Untuk memberikan kebangunan. Memberikan kebangkitan. Memberikan kekuatan. Pertolongan buat banyak orang. Ada doa kita. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan ada jelas pertobatan kita, insaf kita. Untuk tetap berhati-hati. Tekun di dalam Dia. Dan ingat, pakailah senantiasa. Ada perisai iman, senjata-senjata rohani. Perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Berkatilah semua banyak orang. Seperti Yesus. Berkati. Bukan untuk menghakimi. Dan jelas ada ketaatan. Ketaatan kepada firman itulah kasih. Bukan di bawah hukum. Ketaatan. Submit. Tuhan telah menentukan. Hikmatnya menentukan. Taat kepada orang tua kita.
kepada otoritas, kepada gembala kita. Semuanya karena kasih. Kasih. Dan kita mau sebagai murid yang mau diajar, dididik. Karena kuasa roh itu. Karena itu, buanglah 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, inilah kesaksian yang kokoh. Setelah mengecap kebaikan Tuhan, pengurapan roh, damai sejahtera Tuhan, bangkitlah. Pemulihan untuk keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, berkemenangan di dalam Dia. Kasih Tuhan menguasai hidup kita. Dialah merancangnya. Tidak mungkin rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Marilah kita kembali pada Dia. Dia memulihkan kita. Dan ada tujuan, yaitu taat karena kasih-Nya yang besar. Dan kemudian kesemuanya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Biarlah saat ini kami berserah kepada Engkau saja. Kami mohonkan kepada Engkau ya Tuhan segala pengampunan. Kami mohonkan roh hikmat dan wahyu. Pulihkanlah kami. Dan biarlah ya Tuhan kasih-Mu yang menguasai, damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam hidup kami. Janganlah ambil roh-Mu daripada kami, tapi perbaharuilah batin kami ya Tuhan dengan kuasa firman, supaya kami ya Tuhan tetap teguh di dalam Kau, taat pada firman kebenaran. Demikianlah ya Tuhan penggenapan itu, bahwa kasih karunia, kasih-Mu yang besar adalah kami taat dan setia pada firman kebenaran. Dan roh-Mu ya Tuhan yang akan selalu mendidik, mengajarkan, mengingatkan setiap firman yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Menetapkan langkah kami, mempersiapkan senantiasa akal budi untuk selalu memikirkan pikiran, merasakan perasaan Kristus, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang telah Kau lakukan. Demikianlah ya Tuhan, kami mohonkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami memuji Engkau. Biarlah jiwa kami sepenuhnya memuji pada Engkau. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap batin ya Tuhan. Untuk selalu mengingat kebaikan-Mu, tidak melupakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkanlah kuasa Roh Kudus, kuasa damai sejahtera memenuhi, memerintah sepenuh. Jadilah menurut firman, jadilah menurut kehendak. Terpujilah anugerah-Mu ya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekuatan dan mazmur kami berdoa bersyukur kepada-Mu saja. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan. Perpuluhan kita, janji iman, persembahan khusus. Kita percaya segala sesuatunya asal daripada Dia. Berkat, kemurahan Tuhan. Bahkan kebutuhan kita, material, semuanya kita paham dengan baik. Dialah yang menyediakannya bagi kita untuk suatu tujuan yang mulia. Karena itu, mari kita bawa dengan iman. Kita percaya segala sesuatunya adalah untuk maksud-maksud kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap untuk membawa persembahan kami. Tahirkanlah hati kami. Kami bawa dengan iman, dengan ketulusan, dengan sukacita. Biarlah segala sesuatunya dipergunakan untuk maksud-maksud kemuliaan Engkau saja. Berkatilah setiap tangan yang memberi. Kuasa-Mu bekerja, ya Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I know you as a father. Yes, I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yes, Lord, we declare, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita di dalam damai sejahtera Tuhan, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus, kasih-Nya senantiasa bersama dengan kita. Dialah Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, melindungi kita, menjaga kita, memulihkan kita. Damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus senantiasa mengurapi kita semuanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa, sekarang ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.